Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillah kita bertemu dalam kelas bimbingan baca tulis Al-Qur'an. Ini adalah kelas pertama ya yang diselenggarakan pada tahun ini. Baik, di sini saya Muhammad Nasir MH, kemudian nanti tutornya ada dua ya, saya Muhammad Nasir MH, kemudian setelah lagi nanti ada Kak Lulu Muzaina yang akan menyampaikan materi juga. Baik, sebelum masuk lebih lanjut, apa itu BPTQ? Ya, BPTQ itu apa ya? Nah, jadi begini. BPTQ itu adalah bimbingan intensif tentang bacaan dan tulis Al-Quran. Baca, tulis Al-Quran. Jadi ada dua aspek ya yang dikaji ya. Kemampuan membaca Al-Quran, kemudian kemampuan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, bimbingan intensif ini diselenggarakan selama 2 semester, yakni BPTQ 1 pada semester ganjil dan BPTQ 2 pada semester genap di setiap tahunnya. Nah, ini diikuti oleh siapa? Diikuti oleh seluruh mahasiswa YN tanpa kecuali. Dan seluruh mahasiswa YN wajib untuk lulus BPTQ 1 dan BPTQ 2 ya. Karena itu akan menjadi syarat untuk berbagai kegiatan di kampus, misalkan pendaftaran beasiswa, kemudian kegiatan kemahasiswaan, mendaftar ujian akhir untuk munakosah. Nah, itu juga ada syarat tentang kelulusan BPTQ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membimbing kualitas bacaan Al-Quran dan hafalan surat-surat pendek. Ya, tujuannya prinsipnya adalah membimbing mahasiswa untuk meningkatkan kualitas bacaan, kemampuan dalam membaca Al-Quran, ya, serta kemampuan dalam menulis ayat Al-Quran. Plusnya adalah membimbing mahasiswa untuk menambah hafalan surat-surat pendek. Nah, khusus, dan ini merupakan kekhususan dari YN sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam. Karena begini, kalau Anda pulang ke kampung gitu kan, orang nggak akan tahu, orang nggak akan tanya Anda prodi apa, nggak penting Anda prodi jurusan apa gitu kan. Orang nggak akan tanya bahwa, orang nggak akan ngerti bahwa Anda di sini misalkan ngambil jurusan bahasa Inggris atau ngambil jurusan ilmu komunikasi atau apalah itu kan. Tapi orang taunya Anda kuliah di IN, dan orang taunya Anda ngerti agama, orang taunya Anda ngerti bisa baca Quran, bisa ngaji. Gitu ya. Nah, pasti ini apalagi bisa kalau kan pas lagi KKN ya, KPM gitu ya, mesti biasanya karena tahu bahwa Anda itu mahasiswa YN mesti diminta untuk ngaji, diminta untuk ceramah, diminta khutbah Jumat, diminta untuk mimpin tahlil, yasinan gitu kan, dan diminta untuk ngaji qori gitu, macam-macam itu kan, dan dianggap kalian itu bisa dan ngerti dan kualitas yang bagus. Nah, kon ngimami sholat tarawih misalkan, itu kalau hafalannya cuma kulhu aja kan ya piye gitu kan. Makanya ini diajari BTQ agar kalian juga belajar hal yang banyak dari ini. Dan ini kekhususan BTK ya. Kemudian tentang keprodian itu maksudnya begini. Jadi prodi apapun Anda, jurusan apapun Anda, kalau Anda kuliah di IN, maka kemampuan membaca Al-Quran itu menjadi hal yang wajib. Ya, nggak penting prodinya apa. Ya, semua prodi di IN itu ya wajib mengambil mata kuliah ini, berarti tanpa kecuali gitu. Baik, kemudian tutornya saya Muhammad Nasruddin. Saya dulu S1 di Fakultas Syariah YN Oleh Songo Semarang, lulus tahun 2009 ya. Kemudian saya melanjutkan S2 di Fakultas Hukum, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dalam bidang keagamaan, jangan lihat fotonya, ketawa terus fotonya. Oke, saya dulu di Pondok Pesantren As-Siddiqi di Gaya Baru di Seperti Surabaya, Lampung Tengah, dulu ketika saya masih SD dan SMP di sana, ngalong di sana ya. Kemudian ketika saya di Madrasah Aliyah, saya menyantri di Pondok Pesantren Siratul Talibin di Brabu, Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian ketika saya S2, ikut ngalong di Pondok Pesantren Halim Maksun Berapiak di Yogyakarta tahun 2009 sampai 2015. Kemudian setelah lagi nanti ada Mbak Lulu Muzaina, nanti biar kenal sendiri ya di forum. Kemudian apa ya? Oke, orientasi.
Orientasinya apa toh? Orientasi BBTQ itu ada 3 ya. Yang pertama memberikan bekal, mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Ya, mahasiswa IN itu bacaan Al-Qurannya harus benar, harus jejak. Jangan sampai ketika Anda munakosah gitu kan, munakosah suruh baca Al-Quran nggak bunyi. Apalagi yang jurusan keagamaan, misalnya jurusan Ahlus Asia, jurusan hukum ekonomi syariah, ya syariah nggak bisa baca Quran, bahaya itu. Wong isinya harus mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat Al-Quran kok nggak bisa baca Quran, bahaya, jangan sampai kejadian itu ya. Nah, apalagi prodi pendidikan bahasa Arab atau prodi bahasa sastra Arab nggak bisa baca Quran, gimana itu kan, jangan sampai kejadian ya. Yang kedua, membekali hafalan surat-surat pendek. Nah, ini surat-surat pendek itu wajib dihafalkan oleh seluruh mahasiswa. Minimal Anda baca hafal surat ini ya, surat Binas sampai surat Wadduha, itu minimal ya. Syukur-syukur kalau misalkan Anda bisa menghafalkan sampai surat juz 30, surat An-Naba, Am-Yatasaalun, hatam juga itu bagus. Kalau udah selesai nanti ya bisa lanjut tahfidz untuk level atas, misalnya juz 1 atau juz 2, itu bagi yang bagus ya. Oh iya, satu lagi, orientasinya adalah memberikan bekal untuk bacaan surat yang benar ya. Ini saya sering ketemu dengan mahasiswa yang bacaan Al-Qur'annya ya mohon maaf, bacaan Al-Qur'annya masih kurang pas, kemudian bacaan suratnya itu bermasalah itu kan. Ya kalau bacaan sujud, rukuk itu kan hukumnya sunnah, tapi kalau sampai bacaan Fatihahnya nggak benar itu kan, Fatihahnya nggak jejak itu kan nggak sah salatnya, itu repot itu kan. Makanya harus dibenerin itu bacaan Qur'annya, terutama Fatihahnya. Nah, bacaan rukuk itu juga penting juga itu kan, doa iftitah juga begitu. Ada kemarin saya ketemu ada mahasiswa yang membaca begini, sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana, kemudian rukuk subhana rabbiyal azim. Itu gimana itu ya, dibenerin. Nanti kita pelajari bareng-bareng, dilempeng ke bareng-bareng ya. Nah, makanya nanti meskipun kita kegiatannya online, meskipun kita kegiatan daring, tapi dari kualitas itu tolong dijaga ya. Jangan sampai karena daring kemudian Anda jadi sakara PDW itu. Nah, nggak bisa itu ya. Kemudian kita fokus kajiannya itu pada tajwid ya. Tajwid itu apa toh? Tajwid ya. Prinsipnya nanti kita memperkenalkan ya kepada tajwid, kok merekam diri ini kurang pas ini ya. Tajwid nih pembahasan. Tajwid apa itu tajwid? Tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tajwid itu artinya dari kata jawwada. Jawwada artinya bagus, sip, mantep ya. Jos, gandos. Nah, jawwada, jayyid. Jawwada itu membaguskan. Apa yang dibaguskan? Yang dibaguskan adalah ya bacaan Al-Qur'annya. Oleh sebab itu tajwid dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang hukum bacaan yang tepat untuk Al-Qur'an, sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi bagus ya. Jadi saya garis bawahi adalah tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum bacaan yang tepat untuk membaca Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'annya, bunyi Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya menjadi tepat ya, menjadi tepat ya, karena bacaan yang tepat itu mesti nyaman di telinga ya, gitu ya, tepat dan benar gitu ya, proporsional. Orang kalau baca Al-Qur'an tajwidnya benar itu enak didengar, meskipun kita nggak ngerti tajwidnya ya, meskipun kita nggak mungkin nggak hafal Al-Qur'annya, tapi kalau kita mendengarkan orang membaca ayat tertentu kemudian tahu itu bacaannya benar, maka di telinga itu enak gitu. Tapi kalau ada orang baca tajwidnya nggak benar ya, makhrajnya kurang tepat, itu di telinga itu nggak nyaman itu, meskipun kita mungkin belum hafal ayat tersebut itu. Nah, misalnya begini, baca ta'awudz misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nyaman itu kan di telinga kan. Tidak perlu membaca dengan lagu yang bagus ya, cukup kita membaca dengan tajwidnya benar aja di telinga itu udah nyaman. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu enak ya di telinga, meskipun bacaannya ya suaranya pas-pasan atau kemudian lagunya juga nggak pakai lagu tuh nggak apa-apa, tetap nyaman itu kan, karena posisi tajwidnya pas. Coba kalau bacaan tajwidnya kebalik-balik, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nah, itu meskipun kita nggak pernah
hafalan Quran kita masih pas-pasan itu kan. Tapi kalau kita tahu mendengarkan bacaan kayak gitu tuh di telinga tuh rasanya kayak keroncalan itu, nendang-nendang kuping, gak nyaman gitu kan. Ya seperti itu. Ini tajwid ya. Maka membaca Al-Quran dengan tajwid itu ya wajib gitu kan. Oke. Kemudian objek dan tujuan. Objek tajwid itu apa toh? Objek tajwid itu adalah suara bacaan Al-Quran. Jadi yang dikaji dalam ilmu tajwid, yang dibahas dalam ilmu tajwid itu bukan tulisan Al-Qur'annya, tetapi lebih pada suara bacaan Al-Qur'annya. Bagaimana kita membunyikan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Sebab itulah kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid itu nun mati dan tanwin itu dihukumi sama. Meskipun nun mati dan tanwin itu wujudnya berbeda. Ya, nun mati itu wujudnya ya huruf nun, tanwin itu ya bentuknya harokat. Itu beda bentuknya. Tetapi hukumnya sama. Nun mati atau tanwin ketemu dengan jim misalnya, itu dibaca dengan ikhfa, dibaca dengan dengung. Minju itu kan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok nun mati dan hukumnya sama? Ya karena objek yang dikaji dalam ilmu tajwid adalah bacaannya, suaranya, bukan tulisannya. Terus, lalu tujuan tajwid itu apa? Tujuannya adalah memastikan bacaan itu benar, ya, tidak mengubah makna. Ya, jadi dua saya garis bawahi. Tujuan ilmu tajwid yang pertama memastikan bacaannya benar, terus yang kedua tujuannya tidak mengubah makna. Bacaan tersebut tepat sehingga tidak mengubah makna. Ini penting ya, karena kalau mengubah makna berarti itu ya bisa berbahaya gitu kan. Lalu apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Maksud fardu kifayah bagaimana? Maksud fardu kifayah itu artinya kalau dalam satu wilayah, satu desa misalnya ya, atau satu kampung, satu masjid itu. Dalam satu masjid, satu mushola itu harus ada satu orang yang bisa ilmu tajwid. Ya, untuk memastikan bacaan Qur'annya benar, untuk memastikan bacaan sholatnya itu benar. Jadi ketika dia mengimami jamaah itu bacaannya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Dan makmumnya, sholat jamaahnya bisa menjadi sah. Nah, itu ya. Jadi hukum mempelajari itu fardu kifayah. Yang penting harus ada yang mempelajari. Kalau misalkan ada orang lain yang bacaannya nggak benar, sehingga kalau ada orang yang tahu, maka yang tahu ini bisa mengingatkan, bacaannya mate keliru, matnya kurang panjang, harusnya dibaca ikhfa bukan dibaca idgham. Nah, bukan dibaca gunah tapi ini idhar jelas gitu kan. Gitu. Tapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Wajib ya. Kita wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Hukumnya wajib. Tapi kalau membaca dengan wajib hukumnya fardu kifayah. Gitu. Lanjut. Nah, dalam kitab Tanwilul Qari, ya, ini di pesantren dulu ketika saya masih di madrasah diniyah, ibtidaiyah, dulu saya belajar gini. Ini saya kutipkan dari kitab ya. Kitab Tanwilul Qari. Ngaji Quran iku wajib nganggo tajwid. Lamun ora mongko wacan morat marit. Nah, baca Quran itu wajib menggunakan tajwid. Kalau tidak maka bacaannya menjadi kacau gitu ya. Misalnya tanwin ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek berpanjang kan jadi kacau. Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahman. Nah, agak enak itu kan. Membaca Quran harus dengan tajwid. Kalau tidak maka bacaannya jadi kacau. Terus ngaji Quran iku wajib ngadep guru. Endi waca kang bener kudu ditiru. Ngaji Quran ya, belajar Al-Quran itu wajib berhadapan dengan guru. Wajib kita membaca Al-Quran di hadapan dengan guru, menyetorkan bacaan itu pada guru. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu simai. Al-Quran itu bersifat simai. Bahkan definisi Al-Quran pun itu juga bersifat audio. Ya, ini saya bacakan. Ya, definisi Al-Quran itu apa? Kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui malaikat Jibril. Dimulai dari suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya adalah ibadah dan kelak ia akan memberikan syafaat kepada ahli yang syafi'an di ahli. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu firman Allah, kalamullah ya, kalam, firman. Maka bentuknya itu adalah identiknya dengan audio. Wujudnya bukan tulisan. Yang tulisan yang kita pegang itu namanya mushaf.
Ya, sementara Al-Qur'an itu bukan tulisannya ya, tapi yang disebut Al-Qur'an itu adalah bacaannya. Ya, yang memiliki pahala itu adalah bacaannya. Ya, bukan semata tulisannya ya, tapi bacaannya. Bagaimana kita membunyikan teks tersebut. Ya. Terus firman Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan itu diturunkan bukan kepada Muhammad, bukan Al-Qur'an. Kalau firman diturunkan kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Firman yang diturunkan kepada Nabi Daud, namanya kitab Zabur. Firman yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, namanya kitab Injil. Firman yang diturunkan kepada Muhammad namanya Al-Qur'an. Kemudian dengan perantaraan malaikat Jibril, ya, artinya ada malaikat Jibril yang diminta untuk membantu menjadi perantara. Emang ada Pak firman yang diturunkan Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril? Oh, ada. Misalnya apa? Misalnya perintah sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan naik ke atas, naik ke langit, kemudian di Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menunaikan sholat 5 waktu. Lah, perintah ini tidak termasuk di dalam Al-Qur'an, tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak disampaikan melalui malaikat Jibril, langsung diberikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini adalah Al-Qur'an mushaf yang kita kenal. Membacanya adalah ibadah. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu mendapatkan ibadah. Ya, setiap harokat likulli harfin, setiap harokat itu mendapatkan hasanah. Ya, dan satu hasanah tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kita membaca Al-Qur'an, satu ayat, satu harokat, satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi itu ada 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Ya, syafi'an li ahliha. Dan kelak Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada ahli Qur'an. Ahli Qur'an itu siapa toh? Ahli Qur'an itu adalah orang-orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, selalu mengkaji Al-Qur'an. Jadi saya garis bawahi, Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi wasilati Jibril alaihi salam, muftatihatan bi suratil Fatihah wa mukhtatimatan bi suratin Nas. Wa qira'atuhu ibadah wa syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Ya, itu definisi Al-Qur'an. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, dimulai dari suratul Fatihah di akhirnya surat An-Nas, membaca ibadah dan kelak ia akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Nah, makanya kalau kita dengar ya, dalam beberapa pujian itu kan disebutkan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Kalam yang bersifat qadim, terdahulu. Ada sejak zaman dahulu kala, ada sejak zaman azali. La yumallu sama'uhu. Ya, yang nyaman bagi yang mendengarkan, memberikan kemudahan bagi yang mendengarkan, memberikan kenyamanan bagi yang mendengarkan, memberikan ketentraman bagi yang mendengarkan. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Yang firman tersebut itu bersih dari qaul, dari ucapan, wa fi'lin bersih dari perbuatan, wa niyati bersih dari niat. Terus tadi saya menggarisbawahi Al-Qur'an itu bersifat simai. Maksudnya bagaimana toh? Coba nih perhatikan. Yang pertama, baris yang pertama nih, coba gimana bunyinya? Coba ini gimana bunyinya? Yang garis atas itu. Ini nih, coba dibaca. Ini dibaca nih. Coba gimana? Ayo, masa baca bunyinya gitu? Sana lagi. Coba dibacanya. Nah, ini bacanya, tulisannya kan cuma begini nih. Ini bacanya kaf ha ya ain shad. Kok bunyinya gitu? Iya. Ya, kalau kita membaca teksnya saja, kita kebacanya ya kahaya aswa kan. Ya, kalau kita membaca teks saja, kayaknya sih kebacanya kahaya aswa. Gitu kan. Padahal bukan kahaya aswa, tapi kaf ha ya ain shad. Lah kita tahu bunyinya kaf ha ya ain shad itu dari mana? Ya dari simai ya, dari guru-guru kita dulu mengajarkannya begitu ya.
Guru saya Mbah Yai Ahmad Zuhri mengajarkan begitu. Kemudian guru beliau Mbah Yai Ahmad Mbah Marwan Jeragung mengajarkannya begitu. Mbah Marwan dari gurunya Mbah Yai Mbah Arwani Amin Kudus mengajarkannya begitu. Kemudian Mbah Arwani dapat dari gurunya siapa? Mbah Munawir Rapia mengajarkannya juga begitu. Terus sampai sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya memang punya begitu. Sampai sambung kepada malaikat Jibril, sampai bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya begitu. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Nun wal qalami wama yasturun. Itu kalau orang yang nggak ngerti cuma baca Quran saja, membaca tanpa kepada guru, dia bacanya bukan nun, bisa jadi bunyinya nah, itu kan. Itu maka ngaji Al-Quran itu wajib berhadapan dengan guru. Wajib, nggak bisa tidak. Ngaji Quran harus dengan guru, harus dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Sebab itu saya sangat menyarankan bagi Anda yang tinggal di kos misalnya atau di rumah, saya sarankan untuk tinggal di pesantren. Untuk apa? Agar bisa ngaji Al-Quran. Mumpung Anda masih punya waktu, Anda masih berusia di bawah 20 tahun, masih punya waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk berguru di pesantren, untuk memperdalam kajian keagamaan, untuk memperdalam bacaannya, memperbaiki bacaannya. Jangan sampai terlalu tua gitu kan. Jangan merasa terlalu tua deh. Nah, jangan merasa terlalu tua untuk belajar Al-Quran. Nabi Muhammad itu, tahu nggak, mulai belajar Al-Quran itu usia berapa? Usia berapa? 40. Rasulullah SAW itu mulai membaca Al-Quran, mulai belajar Al-Quran itu usia 40 tahun. Gitu kan. Kan ayat Al-Quran pertama kali turun kan beliau usia 40 tahun gitu. Jadi ya santai aja gitu. Kalau kalian masih usianya 15 tahun, 20 tahun masih di bawah itu kan enggak apa-apa, santai aja. Belajar terus Al-Quran begitu ya. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar Al-Quran. Gitu, karena belajar tidak ada batas usia maksimal. Ya, untuk ilmu itu ya wajib minal mahdi ilallah, dari tiang ayunan sampai tiang lahat. Liang lahat atau tiang lahat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Syukran lakum. Saya Muhammad Nasir MH. Saya akhiri Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.